NKRI, teman-teman semuanya. Akhir-akhir ini Yusuf Hamka banyak mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan masyarakat. Pasalnya, dia akan dipasangkan dengan Kaisang Pangarep untuk maju di Pilkada Jakarta. Bagi yang belum tahu siapa Yusuf Hamka, dia adalah seorang konglomerat tajir melintir, pengusaha jalan tol yang sederhana dan dermawan. Dalam politik, dia merupakan kader Partai Golkar. Nah, berikut ini adalah janji dan strategi Yusuf Hamka untuk Jakarta. Terkait dengan nama Bapak yang pernah mencalonkan ataupun disebut itu sama Pak Erlangga waktu pertemuan dengan Ketum PSI dan kader-kader PSI yang lain. Sebenarnya Bapak melihat Pak Erlangga ini sungguh-sungguh ingin mengusung Bapak dengan Mas Kaisang dipasangkan, atau memang kasarnya kalau dari kemarin kan parpol ini hanya cek ombak begitu? Itu kan kata orang, tetapi kalau saya lihat dari Pak Erlangga, selain beliau serius, menurut saya setelah saya kan mengikuti Pak Erlangga tuh dari zaman Pak Hartarto ayahnya. Terus saya sekarang mengikuti kepada putranya yaitu Pak Erlangga Hartarto. Beliau bukan hanya leadership-nya saja yang kuat, tetapi I think dia punya sixth sense yang luar biasa. Saya bilang, Pak, udahlah, nggak mungkin warga Jakarta menginginkan saya bilang. Tenang aja, saya ngatur, bukan kamu yang ngatur, katanya. Biarkan langit yang urus semuanya. Saya udah istiqoroh, dan Pak Erlangga itu sixth sense, dia punya feeling kuat sekali. Makanya ternyata setelah ini, saya tadi barusan makan dengan Pak Erlangga. Besok tanggal 18 kamu hadir di DPP, katanya. Ada apa lagi, Pak? Saya udah takut aja. Surat penugasannya tanggal 18 akan diberikan kepada kamu. Lah, Pak, ini kan baru wacana aja kemarin. Enggak, ini udah serius. Ternyata surveinya bagus, hasilnya bagus, dan masyarakat juga menginginkan. Wow, saya bilang, Pak, I don't expect like this, ya kan. Untuk dicalonkan, buat saya sempat mulus-mulus sampai beser-beser, ya kan. Ini apalagi nih, Pak, saya bilang nih. Jadi serius begini nih, saya bilang. Saya pikir saya ditawarin pasti nggak laku. Dia bilang, kamu aneh, katanya. Orang lain minta jabatan ini kepada saya. Ya tapi saya kan nggak minta. Ya justru kamu nggak minta. Dia, Pak Erlangga malah bilang, di zaman Rasulullah itu mereka pada bilang, orang yang minta jabatan saya nggak kasih, tapi kalau yang nggak minta kita pilih. Ternyata orang ini bisa dipilih, mudah-mudahan bisa amanah. Saya bilang, Pak, saya sekolah nggak tinggi, saya nggak punya logistik, ya kan, saya nggak bisa menggunakan logistik saya untuk menyuap rakyat untuk supaya memilih saya. Karena kalau saya menyuap rakyat, nantinya kalau saya menjabat, saya minta disuap lagi. Saya bilang gitu. Nah, rakyat suka sama kamu, pasti, katanya. Saya bilang, kita udah survei internal semua. Dah, kamu ikut aja, nggak usah banyak mulut, udah nggak usah cerewet, pokoknya nggak usah ragu, jalan, katanya. Saya percaya Pak Erlangga tuh, karena beberapa kali saya merasakan apa yang Pak Erlangga ngomong, biar langit yang atur, feelingnya kuat. Saya bilang, ya udah Pak, saya bilang, saya hari tua tadinya mau pensiun, kalau Allah mengendaki angin membawa saya kemana, ya saya ikut aja udah. Tapi dengan namanya Mas Kaisang begitu yang akan bergandengan tangan dengan Bapak untuk di Jakarta, Bapak melihat Mas Kaisang sendiri bagaimana? Image Kaisang di mata Bapak gitu? Oke, he's very humble menurut saya, he's very young, tapi yang muda bukan berarti tidak bisa, bos. Jangan salah, saya dulu waktu muda saya berhasil karena walaupun saya muda, guru saya itu 2 kali umurnya di atas saya, apalagi Mas Kaisang, putra presiden. Presiden itu Jokowi dulu orang bilang pelangap-pelongo, tapi dia petarung sejati, ya kan? Dan anaknya pasti dia melahirkan anak yang petarung juga, saya percaya itu. Dan buat saya segi usia nggak menentukan kapabilitas orang lah, ya kan? Tinggal bagaimana pengalaman dan jam terbang. Dan saya lihat Kaisang orang yang humble dan gampang berinteraksi dengan masyarakat, dan I think should be okay lah kalau dia bisa kombinasi dengan orang-orang yang senior berpengalaman. Dia cukup cerdas, cepat bisa menangkap kok, beradaptasi dengan keadaan. Tadi Bapak juga sempat
tunggal begitu ya, anak presiden. Tapi sekarang kan image di mata publik begitu ya, apalagi di sosial media, nama Mas Kaisang ini muncul karena banyak yang mendukung ini karena ada pengaruh dari Pak Jokowi sendiri. Bapak melihatnya bagaimana, Pak? Nah, itu kan suzon. Kita orang beragama kan nggak boleh suzon, harus husnuzon. Ya kan, buat saya kalau dia punya kemampuan, why not gitu kan. Nah, buat saya sih tergantung siapa saja yang mau memakai saya asal diperintahkan oleh Partai Golkar. Pak Erlangga perintahkan ke A, saya ikut ke A. B, ikut ke B. Bahkan Pak Erlangga tadi sambil makan bilang, Yusuf Hamka ini atau Baba Alun mirip teh botol katanya. Jadi kalau orang ada slogannya begini, apapun makanannya, minumannya tetap teh botol. Siapapun gubernurnya, wakilnya tetap Baba Alun, kata Pak Erlangga. Itu kata Pak Erlangga. Ya saya bilang, Pak, terserah Bapak lah, saya bilang, saya ikut aja. Artinya sudah, nama Bapak ini sudah diperintahkan untuk di DKI 2 begitu ya. Tapi melihat walaupun misalnya nanti namanya bukan Kaisang, Pak Erlangga tetap akan memajukan Bapak begitu, Bapak melihat. Walau alam, tanya Pak Erlangga, karena beliau yang menentukan di partai. Saya kan cuman apa sih, makmunnya aja kan, imamnya kan beliau. Baik, kader partai mengikuti perintah Pak Ketum berarti ya. Pak, tapi terkait dengan pilkada Jakarta ini kan cukup panas begitu ya, banyak sekali seperti namanya kemarin sempat santer gitu yang ingin maju lagi dan sudah dimajukan oleh beberapa partai, Pak Anies Baswedan yang sampai sekarang juga masih salah satu yang paling tertinggi begitu kalau kita melihat survei-survei. Bapak melihatnya bagaimana untuk kans dengan kalau misalnya nanti jadi maju bersama Mas Kaisang untuk kasarnya head to head lah nanti dengan Pak Anies dan calonnya? Gini, Pak Anies itu sahabat saya kok, ya saya kenal baik. Apa yang udah dibuat Pak Anies juga cukup baik lah di DKI. Tetapi kalau soal pertarungan antara nanti mungkin Mas Kaisang dengan Mas Anies, ya saya juga nggak bisa memprediksi karena dua-duanya jagoan ini. Ya kan, ya tinggal bagaimana programnya yang bisa diterima oleh rakyat. Ya kan, bagaimana programnya yang rakyat percaya. Ya kan, kalau saya sih selalu mengatakan kepada teman-teman, Mas Anies adalah sahabat kita. Kita bertanding untuk bersanding. Oleh sebab itu, siapapun yang menang, ya kita hormati. Kita sebagai yang kalah, misalnya kalau saya kalah, saya pun siap jadi memberikan konsep-konsep kita, nasihat-nasihat kita kepada pihak pemenang. Misalnya, let's say Pak Anies menang. Saya nggak keberatan kok untuk jadi penasehat Pak Anies. Dan nggak ada merasa bahwa itu satu perbuatan yang tidak baik. Tapi itulah demokrasi yang benar adalah kita bersaing, tapi kita harus bersatu kembali demi membangun daerah, gitu kan. Nanti misalnya Mas Kaisang menang, harusnya Mas Kaisang juga bisa menggandeng Pak Anies, gitu kan, untuk memberikan pemikiran-pemikiran yang bagus kita ambil kan, ya kan. Kalau ada Mas Kaisang lebih bagus ya kita sempurnakan aja kan, gitu, gampang kok. Jangan jadi musuh lah karena bersaing. Lebih baik kan kita bersahabat tetap. Bersaing itu biasa, tapi untuk bersanding gitu. Oke, tadi Bapak juga sempat menyinggung terkait dengan program-program yang akan disukai sama masyarakat nanti saat pemilihan begitu ya. Bapak juga sempat mengatakan akan menggratiskan sekolah gitu ya, sekolah, kesehatan. Untuk di Jakarta sebenarnya prioritasnya apa sih Pak? Bapak lihat sekarang permasalahan? Gini, kesehatan walaupun BPJS iurannya sudah subsidi kecil, kami akan membuat lebih banyak rumah sakit untuk kesehatan masyarakat. Jadi rumah sakit ini harus diperbanyak sehingga masyarakat ini bisa dilayani tidak perlu ngantri. Terus sekolah-sekolah negeri saat ini kan sudah memberikan pendidikan gratis, tetapi banyak daripada kapasitas ruang sekolah. Saya akan APBD itu akan digunakan untuk membangun sekolah-sekolah baru, sekolah-sekolah negeri baru yang mengabsorb semua murid-murid supaya bisa sekolah. Terus masalah mungkin kemacetan kita perbaiki arteri, jalan-jalan baru, kita bikin juga mungkin BUMD kan anggarannya banyak. BUMD kita minta bikin jalan tol, sehingga jalan tol itu nanti bukan dimiliki oleh swasta, tetapi BUMD DKI yang mempunyai, sehingga juga ada pendapatan setiap hari gitu kan. Nah, jadi kalau dibuat jalan tolnya semua, nanti kita perbaiki semua sistem-sistem yang sudah ada yang dibangun Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Anies itu tinggal kita lestarikan, apalagi waktu busway zamannya Pak Setioso, Pak Foke, kita lestarikan. Semua kita pindahkan ke atas di jalan tol. Yang bawah kita kasih transportasi publik yang biasa. Bus-bus busway ini kita taruh di atas semua. Dan shelter-shelter kita bikin yang bagus, yang sejenis nyaman kayak Wus. Semuanya full AC. Bus-bus yang sudah ada kita bikin yang lebih bagus, semacam di Singapura.
Dan yang kapasitasnya kalau sekarang busway mungkin cuma 100 orang, kita bikin busway 300 orang. Dan setiap menit harus sudah ada kendaraan itu. Tidak boleh sampai masyarakat nunggu busway setengah jam, 1 jam, atau 2 jam. Kesian, apalagi shelternya sumpah gitu. Jadi nantinya kita akan perbanyak angkutan-angkutan umum, bus-bus kita akan banyak, busway akan perbanyak, termasuk MRT, LRT akan diperbanyak. Ya kan? Jadi sehingga masyarakat kita coba seperti Singapura, setiap 1 menit ada. Kita nggak usah setiap 1 menit, 5 menit dulu. Kalau 5 menit udah berhasil, kita tingkatkan ke 4 menit, 3 menit, 2 menit, 1 menit. Itu ada bergantian. Makanya ini perlu effort dan kerja keras. Ya mudah-mudahan lah, kalau nanti Mas Kaisang kan tenaga muda. Kalau memang jadi, ya saya cuman ngomong aja lah, ibarat mendukung. Dan saya memang praktisi, pelaku usaha di konstruksi dan infrastruktur. Tentunya saya lebih banyak mengerti. Saat ini kan saya buat dari timur Priuk sini sampai ke barat di Pluit. Jadi dari Priuk sampai ke Pluit 9,6 kilo double decker. Dan ini akan selesai tahun depan. Kita mulai erection, pemasangan gelagar itu mungkin awal Agustus ini. Dan insya Allah mungkin akan diresmikan oleh Pak Menteri PUPR mungkin ya, kalau beliau nggak ada halangan. Nah, jadi kalau saya sudah bisa membuat menyambung dari timur ke barat, nanti tinggal utara selatan, saya bilang dari Glodok itu dibangun aja sampai Semanggi, kalau perlu sampai Blok M, itu jalan tol atau pasang arteri di atasnya, semacam desari gitu kan. Ya kalau soal ini yang penting bukan hanya duitnya ada, masalah nyali, berani nggak dikomplain? Ya kan, karena akan menimbulkan kemacetan, pasti akan merusak keindahan katanya komplainnya. Tetapi kan kita perlukan ini untuk kepentingan orang banyak, bukan orang per orang. Kalau soal keindahan bisa kita siasati dengan pinggir-pinggirnya kita kasih tanaman rambat supaya tetap kelihatan hijau gitu. Ya ini harus dipilih. Kita nggak bisa dua-duanya kita mau, kita harus memilih. Mau memberikan kenyamanan kepada orang banyak atau mau memberi kenyamanan kepada orang per orang. Nah, jadi ya seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan. Nanti serahkan siapa yang jadi gubernurnya. Ya kan, kalau saya nggak jadi wakil gubernur juga nggak apa-apa. Tapi yang penting harus ada pemimpin yang bisa memecah kebuntuan ini. Itulah tadi janji dan strategi Yusuf Hamka untuk Jakarta. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!